Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vanila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vera. Apa kabar nih Bu Vanila hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Vera. Alhamdulillah. Bu Nila, kira-kira hari ini apa tidak keberatan nih kalau kita ngobrol sebentar? Ada yang ingin saya obrolkan nih dengan Bu Nila. Begitu, Bu Vera, nggak apa-apa, Bu. Kebetulan saya malam ini lagi nggak ada kegiatan apa-apa nih, Bu. Oh begitu, baiklah. Mari kita ngomong ngobrol terus ya nih Bu ya, mumpung masih awal, biar nanti santai kita ngobrolnya. Siap, Ibu. Oke. Begini Bu Nila, akhir-akhir ini saya perhatikan nih Bu, saat proses pembelajaran di kelas, Ibu sepertinya kurang bersemangat nih dalam mengajar. Kira-kira apa ada masalah Bu di kelas? Boleh nih coba sampaikan ke saya. Saya sebagai rekan guru mungkin bisa saling membantu. Iya nih, Bu Vera. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah nih, Bu. Cuma terima kasih dulu lah, Bu Vera, udah menyempatkan menanyakan. Ini saya jadi merasa lebih tenang nih, Bu Vera. Udah Ya, ditanyakan aja udah senang saya. ya sama-sama. Jadi menurut Ibu nih, kira-kira apa masalah yang sedang Ibu hadapi dan kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Begini Bu Vera, sebenarnya saya agak malu sedikit nih cerita Bu Vera. Uh, tapi daripada buat saya nggak nyaman, lebih baik kan saya ceritakan. Iya, Kemudian saya benar. juga ingin mencari solusi nih Bu dari masalah yang saya hadapi Bu. Oke, baiklah. Coba nih ceritakan nih masalahnya ke saya nih. Dan jangan khawatir, juga jangan malu bercerita sama saya. Baik Bu, terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya untuk saya nih Bu. Jadi begini Bu, uh, saya merasa selama dalam minggu inilah Bu, semangat mengajar saya di kelas itu agak menurun, Bu. Oh, kenapa nih jadi menurun? Apa nih yang membuat Ibu tidak semangat nih dalam mengajar? Jadi begini, Bu. Anak-anak di kelas saya, saat saya mengajar itu tidak ada yang memperhatikan, Bu. Mereka ada yang ngobrol lah, berbicara, bermain, kadang-kadang usilin kawan. Ada pula yang sampai menggambar, Bu. Oh, jadi Sedih saya. ketika Bu Vanilla mengajar itu banyak yang tidak memperhatikan ya Bu ya. Malah ada yang asik Betul, mengobrol, Bu. malah yang bermain, nggak fokus gitu ya Bu ya. Ini kalau Iya, boleh betul, Bu. saya tahu nih, kira-kira apa nih yang menyebabkan anak-anak seperti itu Bu? Uh, jadi begini, Bu. Saya kira anak-anak mungkin merasa bosan ya Bu saat proses pembelajaran di jam saya itu mungkin Bu. Oh begitu. Apa Ibu Vanilla sudah menanyakan nih ke anak-anak apa yang menyebabkan mereka itu bosan saat jam pelajaran Ibu? Sudah Bu, katanya mereka itu kalau jam saya tugasnya itu aja Bu, katanya baca buku lagi, terus dengarkan penjelasan Ibu, nggak ada yang lain Bu. Kami sudah bosan mendengar itu dan melakukan hal-hal itu aja katanya, seperti itu Bu. Jadi dari hasil Ibu menanyakan ke anak-anak katanya mereka bosan dengan cara mengajar Ibu yang seperti itu saja. Begitu ya Bu ya? Betul Bu. Nah, jadi memang sekarang masalahnya itu sudah jelas dalam uh, cara mengajar gitu ya Bu ya. Iya Bu. Baik, sekarang kira-kira apa nih yang Ibu Nila akan lakukan ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Uh, saya akan mencoba lah Bu merubah cara mengajar saya nih Bu agar Ya, anak-anak tidak lagi merasa bosan ya Bu ya terutama saat jam saya Bu. bagus. Terus selanjutnya apa yang ingin Ibu lakukan untuk langkah-langkah lainnya? Apakah ada yang lain? Rencana saya Bu, saya akan mencoba menanyakan nih Bu kepada rekan sejawat di sekolah saya. Kebetulan nih Bu, rekan di sekolah kita kan Bu kan ada satu orang yang jadi guru terfavorit nih Iya, Bu, Ibu iya. kan tahu. Mm-mm.
Jadi rencana saya akan datang berkonsultasi dengan dia, Bu, menanyakan bagaimana trik-trik atau tips lah, Bu, untuk Iya. menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian juga saya akan lebih banyak mencari tahu, Bu, baik itu dari YouTube ataupun dari Google, Bu, tentang model-model yang kira-kira cocok dilaksanakan saat proses pembelajaran terutama di kelas saya, Bu. Oh, bagus sekali Bu Vanilla. Saya yakin nih, Ibu pasti bisa meningkatkan semangat anak-anaknya kembali nih. Karena kita harus percaya bahwa usaha yang baik itu pasti akan menciptakan hasil yang baik. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas semangatnya nih, Bu. Iya. Saya sekarang menjadi lebih tenang dan kedepannya insya Allah saya akan terus bersemangat, Bu, saat mengajar. Amin, amin ya Allah. Saya akan selalu nih mendukung Bu Vanilla. Karena Bu Vanilla itu memang guru yang hebat, yang luar biasa hebatnya. Lalu, komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu? Kebetulan, Bu, kan lusa, Bu, adalah jam mengajar saya, Bu, jatah jam mengajar saya. Jadi nanti setelah pertemuan dengan Ibu malam ini, saya berencana langsung menyenangkan anak-anak saya, Bu, akan membuat rancangannya langsung. Kemudian juga besok setelah proses pembelajaran berlangsung, saya juga akan menanyakan ke anak-anak untuk proses tidak lanjut, Bu, kira-kira model yang saya gunakan kemarin itu menyenangkan atau tidak. Dan kemudian mungkin meminta salah satu rekan, Bu, terutama ibu yang disukai anak-anak proses pembelajarannya, Bu, untuk melihat atau memberi saran, Bu, selama proses pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Vanilla ya. Lalu ini siapa nanti yang akan membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta rekan, Bu, terutama yang kinerjanya sudah diakui ya, Bu, dalam hal menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian juga saya meminta beliau nanti untuk mensupervisi saya saat saya sedang mengajar. Kemudian juga saya nanti akan konsisten untuk merefleksikan setiap proses pembelajaran yang berlangsung sehingga anak-anak saya tahu apa keinginan anak untuk proses pembelajaran selanjutnya, Bu. Oke, hebat sekali ya Bu ya. Ya, sekali lagi nih Bu, saya selalu akan mendukung nih apa yang akan Ibu lakukan supaya kedepannya nanti ada perubahan yang lebih bagus lagi. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali bisa bercerita dengan Ibu malam ini. Iya, saya juga senang sekali bisa berbagi dengan Bu Vanilla. Jadi bagaimana nih Bu perasaannya sekarang? Alhamdulillah saya menjadi lebih lega, Bu, setelah saya menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu. Dan saya juga Alhamdulillah. merasa termotivasi nih, Bu, untuk membuat proses pembelajaran di kelas saya menjadi lebih menyenangkan nih, Bu. Ya, Doakan, Bu, alhamdulillah. ya, semoga terlaksana nih, Bu. Iya, semoga semuanya berjalan sesuai dengan rencana, ya Bu Vanilla ya. Eh, Amin, Bu. ya baik nih, terima kasih banyak nih atas waktunya Bu Vanilla. Ya, saya tutup dulu ya Bu Vanilla ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Vera. Waalaikumsalam Bu Vanilla. Apa kabar, Bu Vera, malam ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ini sesuai dengan janji kita nih, Bu Vera. Katanya Bu mau bincang-bincang saya. Apa sih, Bu, tujuan bincang-bincang kita malam ini? Kalau Iya, menurut begini Bu. Jadi harapan saya ya Bu ya, setelah kita bincang-bincang ini, setelah pertemuan ini, saya mendapatkan solusi Bu terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang nih Bu. baik, Bu, kalau boleh saya tahu nih, Bu, permasalahan seperti apa ya yang sedang Ibu hadapi saat ini? Ya, seperti ini Bu. Saya ya Bu ya inginnya sekolah
saya itu nyaman, bersih, rapi, seperti itu, Bu. Ya, sekolah ideal lah, Bu. Tapi akhir-akhir ini, Bu, saya masih melihat banyak sampah itu berserakan di ruang kelas dan juga di luar kelas. Jadi setiap mau masuk kelas, Bu, saya selalu ini meminta anak-anak untuk mengutip sampah dulu yang ada di kelas, kemudian dimasukkan ke tong sampah. Jadi baru setelah itu memulai pembelajaran. Jadinya kan memakan waktu untuk PBM ya, Bu ya. Tapi kalau saya teruskan langsung ke Betul, Bu. pembelajaran, saya merasa kurang nyaman seperti itu, Bu. Karena masih melihat sampah, ada sampah di bawah meja. Seperti itu, Bu, masalahnya. Oh begitu, Bu. Kalau boleh tahu nih, Bu, itu terjadi di semua kelas atau kelas-kelas tertentu saja, Bu? Hampir di semua kelas yang saya masuk, kondisinya seperti itu ya, Bu ya. Nih, kalau menurut Ibu nih, sekolah yang bersih itu menurut eh, khayalan Ibu lah, menurut pandangan Ibu seperti apa ya, Bu? Menurut saya, Bu ya, di setiap kelas itu sebelum guru masuk, kelasnya sudah bersih, nggak ada lagi sampah berserakan di kelas dan juga di lingkungan sekolah. Dan juga kalau bisa nih piketnya tuh datang lebih awal untuk jadi sebelum guru masuk nggak ada lagi tuh yang masih nyapu di kelas. Nah, seperti itu, Bu. Dan juga mungkin wali kelas juga harus rutin ya, Bu, yang mengontrol kelasnya. Seperti itu, Bu, menurut saya. Jadi istilahnya kalau apa idealnya lingkungan sekolah yang Ibu bersih yang Ibu harapkan itu kemanapun Ibu memandang nggak ada sampah lagi yang berserakan lah, Iya, Bu ya. benar, Ibu. Benar. Hmm, Nah ini Bu yang ingin saya tanyakan, apa di sekolah Ibu ini mungkin ada terkendala sarana nih Bu sehingga sampahnya bisa berserakan seperti itu? Kalau sarana ya, Bu ya. Dalam bidang sarana sepertinya enggak ya, Bu. Karena di sekolah itu tong sampah itu sudah tersedia di setiap kelas itu memang sudah ada tong sampahnya di depan kelas. Kemudian juga di sudut-sudut sekolah itu yang tempat anak-anak sering duduk juga ada tong sampah di situ. Dan bahkan juga kami juga di sekolah tuh ada kontainer yang untuk sampah yang besar untuk menampung sampah-sampah yang dari kelas seperti itu, Bu. Jadi kalau dalam sarana sebenarnya tidak ya, Bu ya. Nggak ada kendala. Oh, berarti dalam sarana termasuk sudah memadai ya Iya, berarti Bu. sarananya Benar. untuk proses kebersihan. Nah, kalau sarana udah oke nih menurut Ibu hambatan apa lagi nih Bu yang menyebabkan sehingga tetap lingkungan sekolahnya tetap belum bersih nih Bu? Kalau menurut saya ya, Bu ya, hambatannya sepertinya itu dari kebiasaan anak-anak nih, Bu. Kesadaran anak-anak untuk menjaga kebersihan itu sangat rendah. Jadi mereka itu di mana duduk ngumpul, misalnya Bu ya, di situ duduk ya sampahnya ya di situ berserakan. Tidak ada kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya seperti itu, Bu. Oh, jadi hambatannya saat ini berarti kesadaran dan eh, keinginan anak-anak ya untuk membuang sampah pada tempatnya belum ada. Nah, Iya, kalau menurut benar. Ibu, kalau ada skala 1 sampai 10 nih Bu untuk kesadaran anak dalam membuang sampah pada tempatnya, Ibu kira-kira mau kasih skala berapa untuk mereka, Bu? Eh, Sebenarnya sangat rendah ya, Bu ya. Mungkin ada di sekitar skala 4, mungkin seperti itu, Bu. Karena hanya ada beberapa anak nih, Bu, yang mempunyai kesadaran dalam menjaga kebersihan. Bisa kita hitung jari lah, Bu. Jadi memang kalau kita lihat dari kesadaran dari skala yang Ibu berikan itu memang sangat rendah ya karena masih 4 ya. Iya, Bu. Jadi apa ini Ibu punya rencana nih Bu ke depannya ataupun dalam waktu dekat ini Bu supaya lingkungan ideal bersih itu yang Ibu harapkan itu bisa terlaksana nih Bu. Ya, ada sih, Bu. Ada beberapa rencana nih, Bu, yang ingin saya lakukan. Pertama, saya ingin mensosialisasikan moto sekolah, Bu, yaitu sampahku tanggung jawabku. Dengan nanti
membuat spanduk-spanduk kecil seperti itu Bu, kemudian ditempelkan di kelas, di tempat-tempat yang anak-anak sering duduk, sehingga harapannya dengan seringnya mereka membaca kalimat tersebut, muncul kesadaran dan juga motivasi, apa sih namanya Bu? Motivasi internal ya Bu ya, untuk internal. menjaga kebersihan. Minimal mereka itu bisa menjaga sampah mereka sendiri, seperti itu Bu. Dan juga saya juga mengajak kolaborasi nih Bu, kepala sekolah dan juga guru-guru di sekolah. Baik Bu, menurut saya rencana Ibu rencana yang sangat luar biasa ya kalau terlaksana. Iya Bu. Nah, kapan ini Bu kira-kira rencana ini akan dilakukan Bu? Rencananya dalam waktu dekat ini ya Bu ya. Mungkin rencananya dalam minggu ini tuh saya sudah harus melaksanakan, begitu Bu. Baik Bu, nah kemudian kalau misalkan nih Bu, kita umpamakan rencana Ibu udah berjalan yang lancar nih Bu. Nah, kalau untuk melihat keberhasilan rencana Ibu, kira-kira indikator apa nih Bu yang bisa Ibu jabarkan untuk bahwa oh ternyata rencana saya berhasil loh kayak gitu. Seperti itu mungkin Bu. Coba Iya, mungkin saya bisa diceritakan. baik Bu. Indikatornya mungkin ya Bu ya, lingkungan sekolah itu sudah bersih Bu. Nggak ada lagi sampah yang berserakan di kelas ataupun juga di lingkungan sekolah. Dan juga ketika guru masuk kelas itu kelasnya sudah bersih. Dan juga ada kesadaran nih Bu dari murid untuk tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin seperti itu Bu. Oke, jadi indikatornya menurut jabaran Ibu tadi bahwa setiap Ibu melihat ada anak-anak mungkin setiap makan mereka punya kesadaran untuk membuang pada tempatnya ya Bu ya. Iya. Kemudian selama proses pembelajaran juga ketika mereka nanti berkerok pensil ataupun ada sampah sisa makanan ataupun mereka nanti sisa kertas-kertas, mereka punya keinginan dari diri mereka untuk membuang ke tempat sampah, tidak dilemparkan di dalam kelas nih Bu ya. Iya benar Bu. Nah Ibu, jadi kalau saya dengar nih Bu, dengan seksama tadi, rencana aksi Bu Vera ini kan sudah sangat luar biasa ya, karena sudah merencanakan dengan sangat baik nih Bu. Iya Nah, Bu. jadi tinggal bagaimana nih komitmen Ibu nih Bu untuk merencanakan aksi Ibu. Kira-kira komitmen seperti apa nih Bu yang akan yang sudah Ibu susun untuk rencana tersebut Bu? Iya Bu. Saya akan terus membangun komunikasi yang baik ya Bu ya. Baik itu terhadap murid, terhadap guru, terhadap wali kelas, bahkan mungkin terhadap kepala sekolah. Dan juga saya harus menjadi teladan nih Bu. Jangan sampai pula nanti saya pula nih yang buang sampah sembarangan. Nah, jadi saya harus menjadi teladan untuk murid-murid saya di sekolah. Seperti itu Bu. Ini Bu luar biasa sekali nih Bu. Menurut yang saya simpulkan Ibu, menurut penjelasan Bu Vera tadi, pertama tadi bagaimana ya kita keadaan sekolah terutama di kelas ya Bu, guru harus meminta siswa dulu tanpa ada kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya. Iya. Kemudian Ibu berencana nih merencanakan aksi untuk mensosialisasikan moto sekolah agar sekolahnya bersih nih Bu. Kemudian juga Ibu memasang spanduk kecil mungkin yang membantu ya kesadaran literasi anak untuk sehingga bisa membuang sampah pada tempatnya. Serta juga Ibu melibatkan guru tadi saya dengar penjelasan Ibu benar gitu Bu. Iya benar Bu. Nah, selanjutnya Bu, ini kan rencana udah jalan. Ini bagaimana rencana tidak lanjut nih Bu? Yang Ibu lakukan setelah pertemuan kita kali ini Bu, Iya, bincang-bincangnya. Setelah iya. bincang-bincang nih Bu, rencananya rencana tindak lanjutnya seperti apa? Iya Bu. Jadi rencana tindak lanjutnya Bu, saya akan akan mencoba menerapkan yang sudah saya rencanakan ini Bu ya. Kemudian juga nanti mungkin saya akan bincang-bincang kembali nih dengan Ibu untuk merefleksikan yang rencananya ini akan saya laksanakan. Mungkin seperti itu nih Bu. Baik Bu, saya akan selalu menyediakan waktu ya untuk kita saling berkomunikasi. Nah sebelum itu Bu, boleh menurut penjelasan Ibu, kira-kira Ibu bisa menyimpulkan nggak dari pembahasan kita malam ini, Ibu, apa yang pembahasan kita
tentang apa nih Bu? Boleh diulang Bu, Ya, mungkin eh, disimpulkan? yang pertama saya senang nih Bu ya. Saya senang bisa mencurahkan isi hati. Nah, kemudian dengan adanya pertemuan kita malam ini nih Bu ya, ini lebih memperkuat tekad saya nih Bu. Yang awalnya mungkin saya ragu, kemudian juga menunda terus rencana yang telah saya rencanakan itu. Tapi dengan adanya pertemuan malam ini, saya tekadnya tuh sekarang sudah bulat nih Bu, untuk terus untuk melaksanakan rencana yang tadi telah saya rencanakan. Gitu Oh, Bu. luar biasa Bu. Saya doakan semoga rencana yang Ibu Vera rencanakan terlaksana dengan baik dan rekan-rekan mungkin yang akan Ibu Vera ajak bisa bekerja sama ya Bu ya. Ya Nih Bu. Bu, sebelum saya tutup nih Bu Vera, apa yang ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Hmm, sepertinya tidak ada lagi ya Bu ya. Baik Bu, kalau seperti itu saya ucapkan terima kasih nih Bu sama Bu Vera karena sudah menyediakan waktunya untuk perbincangan kita malam ini. Dan saya sangat senang sekali bisa mendengarkan curahan Bu Vera. Jadi saya merasa Bu Vera membutuhkan saya ya. Merasa Bu Vera menganggap saya itu sebagai rekannya. Jadi nggak Iya. memandang saya sebagai orang lain. Ya, terima kasih Nah, banyak baik Bu Bu, atas waktunya. sama-sama Bu Vera. Nah, baik Bu, terima kasih juga Bu uh, atas waktu Ibu juga. Dan sebelum itu saya tutup Bu ya. Kalau nggak ada lagi pertanyaan. Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.